Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mabadu. Pada pertemuan hari ini, pertemuan kedua berkaitan dengan mata kuliah filsafat umum. Yang akan saya sampaikan materi pada hari ini adalah tentang ruang lingkup dan cabang kajian filsafat. Namun sebelum itu, mari kita awali pertemuan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan serta umur yang panjang untuk memperjuangkan apa sehingga kuliahnya bisa berjalan dengan lancar. Baik, sekali lagi materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini itu adalah tentang ruang lingkup dan cabang kajian filsafat. Nah, kenapa ini penting kita bahas berkaitan dengan ruang lingkup dan cabang kajian filsafat agar para mahasiswa memahami dengan sebaik-baiknya terkait tentang bagaimana filsafat itu sendiri lahir menjadi mother of science, bagaimana menjadi dimensi-dimensi dasar yang melahirkan ilmu pengetahuan yang baru yang disebut dengan cabang-cabang kajian daripada filsafat itu sendiri. Nah, mari kita awali pembahasan ini dengan kenapa kita berfilsafat. Karena mau tidak mau manusia itu ketika melakukan perbuatan dia akan melakukan dulu hal yang disebut dengan berpikir. Jadi manusia yang perbuatannya bernilai itu adalah perbuatan yang dilandasi dari berpikir, dan berpikir inilah maka dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan sehingga orang bisa berpikir. Maka sebetulnya kita tidak bisa menafikan bahwa yang namanya berpikir itu membutuhkan pengetahuan. Sehingga kemudian sekali lagi bahwa ketika manusia akan melakukan sebuah perbuatan, landasannya adalah berpikir. Dan berpikir itu butuh pengetahuan. Maka kenapa sih yang namanya mencari ilmu itu kalau dalam Islam itu sangat fardu. Berbeda dengan misalnya sholat hanya fardu, puasa hanya fardu. Tapi kenapa mencari ilmu itu sangat fardu? Ini yang menjadi landasan kita memahami bahwa kenapa alasan mencari pengetahuan itu sangat fardu, karena memang kita nggak bisa menjadi manusia yang berpikir manakala kita tidak memiliki pengetahuan. Maka berpikir itu harus ditopang oleh pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan, semakin banyak pola berpikir kita. Dan semakin banyak pula pilihan-pilihan perbuatan yang akan kita lakukan. Jadi ini pola yang memang harus dipahami oleh kita bersama. Jadi sekali lagi adalah manusia senantiasa untuk pemenuhan kebutuhannya pasti dia melakukan perbuatan. Tapi perbuatan itu membutuhkan kerangka berpikir dan kerangka berpikir membutuhkan pengetahuan. Jadi inilah siklus yang ada dalam diri manusia. Maka kenapa berfilsafat? Karena manusia butuh berpikir untuk melakukan perbuatan. Dan filsafat itu berbicara tentang berpikir. Maka jenis manusia berdasarkan pengetahuan menurut Jujun Surya Sumantri itu terbagi ke dalam tiga. Yang pertama adalah terbagi ke dalam empat. Yang pertama adalah ada manusia yang tahu akan ditahunya, ada manusia yang tahu dari di ketidaktahuannya, ada manusia yang tidak tahu ditahunya, dan ada manusia yang tidak tahu ditahunya. Nah, ini menjadi paradigma berpikir kita sebetulnya. Apakah kita termasuk pada orang yang apa jenis manusia yang mana dari segi pengetahuan? Karena tadi bahwa ketika manusia ingin melakukan perbuatan untuk memenuhi kebutuhannya, maka dibutuhkan kerangka berpikir untuk memutuskan perbuatan apa yang dilakukan. Tapi kerangka berpikir itu, berpikirnya manusia itu membutuhkan pengetahuan supaya dia memiliki banyak pilihan-pilihan. Maka disitulah tadi saya sampaikan kenapa Islam sangat mewajibkan, berbeda dengan ritual-ritual yang lain. Tapi ketika mencari ilmu, Islam memerintahkan, sangat mewajibkan mencari ilmu, mencari pengetahuan. Karena apa? Karena pengetahuan inilah yang mendasari, yang melandasi, yang apa namanya, yang menopang kerangka berpikir dia sebagai manusia. Karena lagi-lagi kalau manusia sudah tidak mau berpikir ya dia sama saja dengan hewan. Makanya Al-Ghazali menegaskan bahwa al-insanu huwa hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Nah, dari keempat jenis manusia ini,
kita ini sebetulnya masuk pada jenis yang mana? Apakah kita mengetahui apa yang kita tahu? Apakah kita mengetahui apa yang kita tidak tahu? Atau justru kita tidak tahu apa yang kita tahu dan kita tidak tahu apa yang sesungguhnya yang kita tidak tahu? Nah, ini coba kita renungi bersama. Maka yang terbaik itu adalah manusia yang tahu tentang apa yang dia tahu, dia mengetahui tentang sesuatu yang dia ketahui dan dia mengetahui tentang sesuatu yang dia tidak ketahui. Itu manusia yang harusnya kita pada posisi nomor 1 dan 2. Karena di situ sama-sama bahwa kita mengetahui bahwa apa yang kita tahu dan mengetahui apa yang kita tidak tahu. Nah, maka manusia yang benar itu adalah manusia yang manusia yang mengetahui apa yang ditahunya dan mengetahui apa yang dia tahu. Maka jenis manusia berdasarkan pengetahuan yang terbaik adalah ketahuilah apa yang kau tahu dan ketahuilah apa yang kau tidak tahu. Jadi sebetulnya kita tuh ada daya dorong untuk bagaimana terus-menerus mengembangkan pengetahuan kita, terus-menerus meningkatkan pengetahuan kita. Supaya apa? Supaya kerangka berpikir kita semakin banyak pilihan ketika akan melakukan perbuatan karena pengetahuan kita semakin banyak. Maka sebetulnya kenapa sih orang-orang filsafat itu biasanya dia selalu haus akan pengetahuan? Karena disadari atau tidak, dia ingin menjadi manusia yang mengetahui apa yang dia tahu dan mengetahui apa yang dia tidak tahu, sehingga dia memahami apa yang harus diketahuinya selanjutnya dan lain sebagainya. Nah, sehingga inilah manusia yang terbaik. Nah, sehingga kemudian karena manusia itu harus mengetahui apa yang dia tahu dan mengetahui apa yang dia tidak tahu, maka pengetahuan itu sebetulnya dimulai dari apa? Dari fitrah manusia, yaitu manusia memiliki rasa ingin tahu. Jadi fitrah manusia itu memiliki rasa ingin tahu. Dan ketika rasa ingin tahu, maka lahirlah menjadi pengetahuan. Maka pengetahuan itu dimulai dari rasa ingin tahu itu. Siapapun itu manusia, itu pasti kepo. Siapapun manusia itu memiliki rasa ingin tahu. Maka ketika manusia memiliki rasa ingin tahu, nah disitulah bermunculan yang disebut dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu. Yang kedua, ketika dia mencari tahu apa yang dia tahu dan mencari tahu apa yang tidak dia tahu, maka di situ kadang ketika Anda memiliki rasa ingin tahu, maka muncul apa? Yang kedua adalah muncul yang disebut dengan ragu-ragu. Jadi ketika manusia dalam proses pencarian pengetahuan, itu kadang juga pasti muncul rasa ragu-ragu. Maka sebetulnya apa yang disebut filsafat? Nah, filsafat itu dimulai dari rasa ingin tahu dan ragu-ragu. Maka orang selalu mengatakan, kenapa orang-orang berfilsafat itu selalu meragukan sesuatu? Karena memang hidup kita ini sering mengalami keraguan sebetulnya. Hanya kitanya saja yang mungkin tidak menyadari bahwa keraguan dan rasa ingin tahu itulah yang melandasi dimulainya berfilsafat. Nah, maka ini yang coba kita bangun bersama. Jadi pada dasarnya adalah bahwa filsafat itu dimulai dari kedua itu. Yang pertama adalah rasa ingin tahu dan yang kedua adalah rasa ragu-ragu. Itu yang harus dulu dipahami ketika berbicara filsafat. Jadi kalau misalnya Anda pada saat ini adalah memiliki rasa ingin tahu dan ragu-ragu, maka pada saat itu sesungguhnya adalah Anda sedang memulai berfilsafat. Nah, maka selanjutnya adalah karena filsafat itu dimulai dari rasa ingin tahu dan ragu-ragu, maka ketika berbicara filsafat itu didorong untuk mengetahui apa yang kita tahu dan apa yang kita belum tahu. Karena sesungguhnya ketika Anda memiliki rasa ingin tahu, maka rasa ingin tahu itu kan sebetulnya untuk mengetahui apa yang kita tahu dan apa yang kita belum tahu. Namun menyadari bahwa kita juga harus menyadari bahwa tidak semua hal itu dapat diketahui oleh kita. Dan kita juga kadang harus mengakui bahwa diri kita itu juga ada banyak hal di luar sana yang kita juga tidak bisa jangkau hal itu. Nah, oleh karena itu, karena
karena berfilsafat itu adalah didorong dari ingin mengetahui apa yang kita tahu dan apa yang kita belum tahu, maka sesungguhnya adalah pada saat itu kita sedang berfilsafat tadi, dan kita juga harus semakin menyadari bahwa oh, ternyata banyak hal yang di luar sana yang belum kita tahu, dan banyak hal juga yang tidak terjangkau oleh kita gitu. Nah, maka apa sih sebetulnya filsafat itu sendiri gitu? Nah, filsafat itu sendiri kan sebetulnya dari dua kata. Yang pertama philos, yang kedua adalah sophia. Philos itu artinya cinta atau suka, sophia itu adalah kebenaran atau pengetahuan. Atau misalnya ada juga yang mengatakan dari kata sophia atau sophos itu yang artinya adalah kebijaksanaan. Maka orang yang berfilsafat seharusnya adalah orang yang semakin bijaksana, orang yang mencintai bahwa sebuah kebenaran dan dia akan senantiasa mencari kebenaran itu. Nah, maka filosofia adalah orang yang cinta pada pengetahuan, orang yang cinta pada kebijaksanaan, atau misalnya cinta pada kebenaran. Nah, filsafat dari segi praktis sebetulnya adalah alam berpikir. Jadi kita ini sedang memikirkan apa yang kita pikirkan. Jadi apakah berpikir kita benar, sistematikanya benar atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya kan ranah filsafat. Jadi filsafat itu sesungguhnya adalah alam berpikir, apa yang sedang kita pikirkan dan lain sebagainya. Maka ada yang mengatakan bahwa apa sih berfilsafat itu, mikirin apa sih? Berfilsafat itu adalah berpikir tentang sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Itu filsafat. Nah, sehingga kemudian filsafat juga ada yang mengartikan sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh. Cara berpikir menyeluruh di situ, radikal di situ sebetulnya kan berpikir sehingga dikupas sedalam-dalamnya gitu. Makanya saya suka berpikir bahwa ketika radikal didefinisikan sebagai berpikir sampai ke akar, berpikir sedalam-dalamnya, berpikir sampai mendasar, maka sebetulnya kan kalau dari sudut pandang filsafat Islam radikal itu ya boleh gitu. Tapi mungkin juga ada pandangan lain ketika berbicara radikal itu adalah seorang ekstremis. Karena memang ada sejarah lain yang disebut dengan kaum radiks dahulunya. Nah, kalau misalnya radikal dari segi kebahasaan, ya berpikir secara mendalam. Jadi kalau misalnya Islam radikal adalah orang Islam yang berpikir tentang Islam secara mendalam, kan gitu sebetulnya. Jadi kita juga kadang terjebak oleh pengistilahan-pengistilahan itu gitu. Nah, lalu kemudian bahwa apa sih tugas dan definisi umum filsafat itu sendiri gitu ya. Nah, adapun tugas filsafat itu bukanlah menjawab pertanyaan kita, kata Socrates, tapi justru mempersoalkan jawaban yang diberi oleh kita. Apakah jawaban yang kita beri itu benar atau tidak? Maka nanti ada uji kebenaran dalam filsafat. Jadi, filsafat bukan masalah pertanyaannya, tapi adalah masalah jawaban apa yang diberi oleh kita. Itu kata Socrates, seorang filosof Yunani kuno. Maka filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Makanya nanti Anda akan ketemu dengan ontologi, berbicara tentang hakikat sesuatu. Atau misalnya metafisika. Meta itu artinya ada di balik, fisika itu sesuatu yang ada. Jadi apa di balik sesuatu sehingga sesuatu itu ada. Misalnya kenapa sih manusia ini diciptakan? Apa sih sesungguhnya tugas manusia ini ketika diciptakan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebetulnya mempertanyakan sesuatu yang disebut metafisik. Nah, maka ada yang juga mendefinisikan bahwa bagian dari metafisika itu adalah ontologi. Karena metafisika itu dibagi dua, ada metafisika umum, ada metafisika khusus. Dan metafisika umum inilah yang disebut dengan ontologi. Nah, kemudian filsafat dan pengetahuan. Apa kaitan filsafat dengan pengetahuan? Atau ada juga yang disebut dengan filsafat pengetahuan. Bagaimana kita menganalisis, berpikir secara mendalam tentang pengetahuan-pengetahuan. Nah, sebetulnya dalam filsafat itu ada yang disebut dengan filsafat pengetahuan. Yaitu segala manusia ingin mengetahui, itu adalah kalimat pertama dari Aristoteles dalam metafisika. Maka sebetulnya adalah
objek materia dari metafisika itu sendiri, misalnya objek materia dari filsafat pengetahuan itu adalah manusia tahu. Jadi kita sedang berpikir tentang posisi pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Maka nanti ada ukuran apakah yang disebut pengetahuan yang benar. Apakah ini benar atau ini palsu, apakah ini kepastian atau ketidakpastian, apakah ini objektif atau subjektif gitu. Apakah ini abstraksi atau intuisi. Lalu kemudian dari mana asal pengetahuan dan mau kemana arah pengetahuannya. Ini pertanyaan-pertanyaan tentang filsafat pengetahuan. Maka dari situ lahir lagi cabangnya, yaitu filsafat ilmu. Maka tugas filsafat itu adalah menyoroti gejala berdasarkan sebab musabab pertamanya. Jadi balik lagi, ketika berbicara sebab musabab itu adalah berbicara tentang ada apa di balik semua itu. Contoh misalnya, kenapa manusia disebut makhluk yang berpikir? Berpikir itu apa? Kan sebetulnya di situ kita ini sedang, nah ketika berbicara berfilsafat, apa yang kita pikirkan saja juga dipikirkan lagi, dipertanyakan lagi, dan itulah yang disebut dengan berpikir secara mendalam. Jadi kalau 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 orang berpikir bahwa kenapa sih saya nyimpen handphonenya di situ? Apa dampak dari nyimpen handphone di situ? Apa yang akan terjadi kalau nyimpen handphone di situ? Kan sebetulnya maka orang itu akan semakin tertib sebetulnya dalam 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 melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dia akan berpikir secara mendalam tentang bagaimana proses penyimpanan sesuatu kalau misalnya dalam hal menyimpan sesuatu dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya hari ini apa yang saya harus lakukan dan besok apa yang saya harus lakukan, lalu dipikirkan secara mendalam, dan sebetulnya disitulah kita sedang berbicara tentang berpikir filsafat. Nah, maka selanjutnya adalah definisi-definisi filsafat menurut ahli-ahli filsafat dari mulai Socrates Yunani kuno dan Plato pada 427 sebelum Masehi. Filsafat itu mereka berbicara bahwa filsafat itu adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Jadi sesuatu yang ada itu kita pikirkan. Lalu kemudian Aristoteles membuat kesimpulan tentang filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Dan di dalamnya itu ada kandungan-kandungan matematik, logika, retorika, gitu, estetika dan sebagainya. Dalam hal ini filsafat menyelidiki sebab dan azas segala sesuatu. Nah, kenapa muncul logika di situ? Karena makanya Aristoteles ini dianggap sebagai bapaknya logika. Kalau Cicero ini sudah sudah lebih ke sini ya, bahwa filsafat itu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Ini beberapa definisi filsafat perspektif zaman Yunani kuno dan Romawi. Lalu kemudian apa sih bidang telah filsafat sebetulnya? Jadi karena dasarnya filsafat itu spekulatif tadi, karena ada rasa ingin tahu dan ragu-ragu, kemudian kita ini ingin mengetahui sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, maka sebenarnya kita itu berspekulatif. Maka kalau ditanya gini, kalau kita memikirkan sesuatu, awal mula berpikir itu di mana? Itu tuh kita seperti lingkaran. Kita nggak tahu awal mula berpikir dari mana dan sampai mana berpikir itu. Kayak garis lingkaran, kita nggak tahu titiknya di mana, awal mula lingkaran itu. Nah, berpikir filsafat itu seperti itu. Maka karena berpikir filsafat itu seperti itu, maka spekulatif. Kita nggak tahu awal mula berpikir kita dari mana dan akan berakhir di mana. Maka ketika berbicara bahwa dasar berfilsafat itu adalah spekulatif, maka dia menelaah segala masalah yang mungkin dapat dipikirkan. Karena spekulatif, kalau misalnya sesuatu bisa dipikirkan, maka lanjutkan. Itu bidang telah filsafat. Nah, maka sebetulnya pokok permasalahan filsafat itu kan sebetulnya ada, kalau kita pisahkan gitu ya, ada berbagai hal gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah, nah itu berbicaranya logika. Maka logika itu hukum-hukum berpikir benar. Kalau misalnya berbicaranya mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk, itu berbicaranya etika. Kalau misalnya berbicaranya mana yang indah, mana yang jelek, itu namanya estetika dalam filsafat. Jadi ada filsafat lahir menjadi logika, ada filsafat etika, ada filsafat estetika.
Kalau misalnya berbicara tentang ada, hakikat keberadaan zat, hakikat pikiran, dan kaitannya dengan zat, namanya metafisika. Tapi kalau misalnya kaitan mengenai organisasi sosial, pemerintah, yang idealnya seperti apa, bidang telaahnya adalah politik. Dan keilmuan-keilmuan ini itu sebetulnya lahir dari filsafat. Jadi kalau kita berbicara misalnya filsafat pengetahuan namanya epistemologi, filsafat moral namanya adalah etika, filsafat seni namanya estetika. Kan gitu ya, filsafat pemerintahan namanya adalah politik. Lahir lagi ke sini filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat hukum. Maka kalau Anda kuliah di jurusan hukum, itu pasti akan ketemu tuh mata kuliah namanya filsafat hukum. Anda kuliah di jurusan sejarah akan ketemu tuh filsafat sejarah. Anda ketemu mata kuliah matematika, di situ jurusan matematika, maka Anda akan ketemu dengan filsafat matematika. Jadi sebetulnya paradigma berpikirnya di situ. Nah, sehingga kemudian apa? Sehingga kemudian apa namanya? Inilah menariknya filsafat itu di situ. Artinya kenapa saya sebut bahwa landasan daripada keilmuan-keilmuan itu bisa jadi adalah filsafat. Kenapa? Karena hampir semua keilmuan-keilmuan itu adalah landasannya keilmuan-keilmuan yang ada di dunia ini itu adalah filsafat. Sehingga kemudian persoalan umum yang dipelajari dalam filsafat itu sebetulnya adalah persoalan sesuatu yang ada dan mungkin ada. Jadi kita tuh memikirkan sesuatu yang kita bisa pikirkan. Yang kedua adalah memikirkan sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Itulah sebetulnya persoalan umum yang dipelajari dalam filsafat. Nah, maka ada empat hal dalam hal ini yang apa namanya sebagai ruang lingkup daripada apa berpikir filsafat atau cabang daripada filsafat atau ruang lingkup filsafat. Yang pertama adalah metafisika, yang kedua ontologi, walaupun ontologi juga ada juga yang menjelaskan bahwa ontologi itu adalah bagian dari metafisika. Yang ketiga adalah epistemologi dan yang keempat adalah aksiologi, dan ini yang akan kita dalami nanti setelah pertemuan ini. Nah, kemudian ini contoh bagan yang coba kita buat bahwa filsafat itu ada filsafat umum, ada filsafat khusus. Filsafat umum itu ada beberapa komponen, ada metafisika, ada epistemologi, logika, aksiologi gitu. Dan di bawah metafisika itu ada ontologi, kemudian ada logika, logika induksi, deduksi, ada aksiologinya, etika, estetika gitu. Kemudian di metafisika juga ada kosmologi, humanologi, dan teologi. Nah, ini metafisika, bagian dari metafisika. Kalau dari filsafat khusus itu ada filsafat pendidikan, hukum, filsafat seni, filsafat logika, filsafat ilmu, dan berbagai hal berkaitan dengan itu. Nah, mungkin itu saja yang hari ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.